Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan NIM 193104037, Prodi Penjaskesrek A, Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai Pramuka Siaga untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemudaan dan Kepramukaan yang dibimbing langsung oleh Dr. Ahmad Adil, MPD. Langsung saja, yang materi pertama, pengertian Pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti rakyat muda yang suka berkarya. Kegiatan kepramukaan biasanya dilakukan di alam terbuka, di mana ada aktivitas yang menyenangkan, menarik, sehat, terarah, sesuai dengan prinsip dasar serta metode kepramukaan. Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang lebih dikenal dengan Lord Baden-Powell merupakan orang yang pertama kali mempelopori gerakan pramuka atau kepanduan atau Boy Scout. Beliau adalah seorang mantan tentara asal Inggris yang sejak kecil sangat senang berkegiatan di luar ruangan atau biasa disebut dengan outdoor. Kebiasaannya merangkum pengalaman dalam latihan kepanduan menghasilkan suatu buku yang berjudul Scouting for Boys. Robert Baden-Powell lalu mendirikan sebuah organisasi kepanduan khusus perempuan. Pada tahun 1918, beliau mendirikan organisasi Rover Scout untuk penegak usia 16 sampai dengan 20 tahun. Kegiatan organisasi ini serta juga buku panduannya akhirnya mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Perkembangan pramuka Indonesia terjadi pada 3 periode, yaitu mulai dari masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, serta pasca kemerdekaan Indonesia. Berikut tingkatan anggota gerakan pramuka terdiri dari siaga, usia 7-10 tahun, penggalang dari usia 11 sampai dengan 15 tahun, penegak dari usia 16 sampai 20 tahun, dan pendegah dari usia 21 sampai 25 tahun. Sementara pengertian gerakan pramuka Indonesia adalah sebuah organisasi pendidikan non-formal yang menjadi wadah dalam melaksanakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Materi yang kedua, pengertian pramuka siaga. Pramuka siaga mempelajari tentang pengertian pramuka siaga, kode kehormatan pramuka siaga, satuan pramuka siaga, syarat kecakapan pramuka siaga, tanda kecakapan pramuka siaga, tanda kecakapan pramuka siaga, dan gambar atribut pramuka siaga. Siaga adalah sebutan anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai dengan 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan atau kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menegakkan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Bodi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Materi yang ketiga, kode kehormatan pramuka siaga. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada 2, yaitu Dwi Satya, janji pramuka siaga, dan Dwi Dharma, ketentuan moral pramuka siaga. Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Setiap hari berbuat kebajikan. Yang kedua, Dwi Dharma, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. 2 kode kehormatan yang disebut di atas adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi kalau ada seorang anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral ini, dia belum disebut pramuka siaga seutuhnya. Materi selanjutnya, satuan pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung. Setiap beberapa barung dihimpun dalam sebuah satuan besar yang bernama perindukan. Barung diberi nama dengan warna semisal, barung merah, barung hijau, dan lain-lain.
Sebuah barung beranggotakan antara 6 sampai dengan 10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung atau yang disebut dengan pinru yang dipilih oleh barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pimpinan barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu sendiri. Pemateri selanjutnya, syarat kecakapan pramuka siaga. Ada dua syarat kecakapan dalam pramuka siaga. Yang pertama, syarat kecakapan umum pramuka siaga. Syarat kecakapan umum atau disingkat dengan SKU pramuka siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. TKU dalam pramuka siaga ada 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Yang kedua, syarat kecakapan khusus pramuka siaga. Syarat kecakapan khusus atau biasa disingkat dengan SKK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seseorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. TKK dalam pramuka siaga hanya terdiri dari satu tingkatan. Materi selanjutnya, tanda kecakapan pramuka siaga. Ada dua tanda kecakapan dalam pramuka siaga. Yang pertama, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau TKU pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. TKU untuk siaga berbentuk sebuah janur. Ini juga diambil dari kebiasaan para pahlawan dulu untuk menandakan pangkat seseorang. Yang kedua, tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus atau TKK pramuka siaga berbentuk segitiga, sama sisi dengan panjang masing-masing sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. TKK dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuardah dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Bentuk dan pemasangan atribut pada pakaian seragam pramuka siaga. Bentuk dan pemasangan atribut pada seragam pramuka siaga adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda tutup kepala berbentuk lingkaran putri dan tanda tutup kepala untuk putri berbentuk lingkaran dan untuk putra berbentuk jajar genjar dengan warna dasar hijau dipasang di topi pramuka bagian depan. Yang kedua, tanda pandu dunia atau WOSM berwarna dasar ungu untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kanan, sedangkan untuk putra berbentuk persegi dipasang di dada di atas papan nama sebelah kanan. Yang ketiga, tanda pelantikan berwarna dasar coklat tua untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kiri, sedangkan untuk putra dipasang di dada sebelah kiri di bawah lipatan baju. Yang keempat, papan nama berwarna dasar coklat muda, baik untuk putri maupun putra dipasang di dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda pandu dunia atau WOSM. Yang kelima, tanda lokasi kuarcap memuat nama kuartir, cabang, kabupaten atau kota anggota pramuka tinggal, baik putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan paling atas. Tanda yang keenam, tanda gugus depan. Memuat nomor gugus depan di mana anggota pramuka bergabung, baik pada putra maupun putri, dipasang di lengan baju sebelah kanan, tepat di bawah tanda lokasi korcap. Untuk anggota putri, nomor gudapnya ganjil, dan untuk putra nomor gudapnya genap. Yang ketujuh, lencana atau badge daerah. Memuat lambang kuartir daerah di mana anggota pramuka tinggal, dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah tanda gudap. Yang kedelapan, tanda kecakapan khusus atau TKK siaga berbentuk segitiga terbalik, baik pada putra maupun putri dipasang lengan baju sebelah kanan. Di kanan kiri di bawah lencana atau badge daerah. Pemasangan TKK di lengan baju maksimal 5 buah. Jika memiliki TKK lainnya, selebihnya dipasang di tempat
selendang TKK. Yang kesembilan, tanda jabatan, berupa tanda sulung, pemimpin barung atau wakil pemimpin barung. Pemasangannya di sebelah kanan di bawah lipatan baju. Yang kesepuluh, tanda barung berbentuk segitiga dengan warna sesuai nama barungnya, baik pada putri maupun putra dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Yang kesebelas, tanda kecakapan umum atau TKU siaga, terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, mula, bantu, dan tata. Pemasangan atribut TKU di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. Selain tanda-tanda atau atribut sebagaimana tersebut di atas, pakaian seragam pramuka pun dapat dipasangi tiska atau tanda ikut serta kegiatan, lencana dan tanda pramuka Garuda, dan tanda penghargaan lainnya. Lencana pramuka Garuda atau berbentuk medali dengan pitanya dikalungkan di leher bersama dengan setengan leher pramuka. Tanda pramuka Garuda dan tanda penghargaan semisal bintang tahunan dikenakan di dada baju sebelah kiri, di atas lipatan baju, sedangkan tiska atau tanda ikut serta kegiatan dipasang sesuai dengan ketentuan tiska tersebut. Itulah tadi materi mengenai pramuka siaga yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.